Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang berubah pada diri Anda? Dulu, Anda bisa melakukan satu hal dalam waktu yang lama, membaca buku, menonton film, mengerjakan pekerjaan, tanpa merasa ingin berpindah ke hal lain. Tetapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Baru beberapa menit bekerja, pikiran mulai mencari gangguan. Tangan perlahan mengambil HP. Padahal, tidak ada pesan penting, tidak ada sesuatu yang benar-benar harus dilihat. Tetapi entah kenapa, kita tetap membukanya. Lalu, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Saya malas, saya kurang disiplin, saya tidak punya kemauan yang kuat. Kita berpikir masalahnya ada di dalam diri kita. Tetapi, bagaimana jika kita selama ini melihat masalah ini dengan cara yang salah? Bagaimana jika bukan diri kita yang berubah, tetapi lingkungan kita yang berubah jauh lebih cepat? Dan bagaimana jika otak manusia memang tidak pernah dirancang untuk menghadapi dunia seperti sekarang? Untuk memahami kenapa kita sulit fokus, kita harus kembali ke masa lalu, jauh sebelum internet, sebelum listrik, sebelum smartphone. Bayangkan Anda hidup puluhan ribu tahun yang lalu. Anda berjalan, melewati sebuah hutan, tidak ada peta, tidak ada teknologi, hanya suara alam dan insting untuk bertahan hidup. Lalu tiba-tiba terdengar suara, ranting patah. Dalam 1 detik, otak Anda langsung bereaksi. Mata melihat, telinga mendengar, tubuh bersiap, karena suara itu bisa berarti makanan, atau bisa berarti bahaya. Selama ratusan ribu tahun, kemampuan seperti ini membantu manusia bertahan hidup. Otak kita belajar untuk mencari perubahan, mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang berbeda. Karena sesuatu yang baru bisa menyelamatkan hidup. Tetapi ada masalah, dunia berubah sangat cepat, sedangkan otak kita tidak berubah secepat itu. Secara biologis, otak manusia modern hampir sama dengan manusia puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini kita hidup di dunia yang penuh informasi. Ratusan pesan, ribuan video, jutaan hal yang meminta perhatian. Tetapi otak kita masih membawa cara kerja lama. Kita memiliki otak zaman batu. Dan mungkin itulah alasan mengapa kita merasa lebih sulit fokus dibandingkan sebelumnya. Tetapi cerita ini belum selesai, karena ada pertanyaan yang lebih besar. Kalau otak kita memang mudah terganggu, siapa yang paling memahami kelemahan ini dan bagaimana mereka menggunakannya? Tadi kita melihat bahwa otak manusia memiliki kecenderungan untuk mencari sesuatu yang baru. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Masalahnya bukan hanya tentang HP. HP hanyalah sebuah alat. Kalau besok semua smartphone menghilang, manusia tetap akan menemukan sesuatu yang lain untuk menarik perhatian kita. Karena yang sebenarnya diperebutkan bukan perangkat, bukan layar, tetapi perhatian manusia. Di dunia modern, perhatian kita menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ada sebuah konsep yang disebut attention economy. Sebuah ekonomi di mana perhatian manusia menjadi sesuatu yang diperebutkan. Dulu, banyak perusahaan bersaing untuk membuat produk terbaik. Tetapi sekarang, banyak perusahaan juga bersaing untuk satu hal lain. Bagaimana membuat kita tetap melihat, tetap membuka, tetap kembali. Karena semakin lama kita memberikan perhatian, semakin besar nilai yang bisa mereka dapatkan. Karena semakin lama kita memberikan perhatian, semakin besar nilai yang bisa mereka dapatkan. Dan mungkin ini menjelaskan sesuatu yang sering kita rasakan. Kenapa kita merasa lelah padahal tidak melakukan pekerjaan fisik berat? Jawabannya, karena otak kita terus bekerja. Setiap notifikasi, setiap keputusan kecil, setiap perpindahan perhatian, semuanya membutuhkan energi. Bayangkan sebuah komputer, jika terlalu banyak aplikasi terbuka, komputer mulai melambat bukan karena rusak, tetapi karena terlalu banyak proses yang berjalan bersamaan. Begitu juga manusia, kadang kita bukan kekurangan waktu, kita hanya terlalu banyak membuka tab dalam pikiran kita. Ada masalah lain yang sering tidak kita sadari. Kita semakin sulit untuk merasa nyaman dengan kesunyian. Ketika menunggu, kita membuka HP. Ketika makan, kita membuka HP. Sebelum tidur, kita membuka HP. Sedikit rasa bosan, langsung kita hilangkan. Padahal, dalam sejarah manusia, momen tanpa gangguan adalah tempat di mana banyak ide muncul. Ketika pikiran memiliki ruang, manusia bisa berpikir, membayangkan, menciptakan. Tetapi sekarang, kita jarang memberi kesempatan kepada pikiran kita untuk benar-benar diam.
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meninggalkan teknologi? Tidak, teknologi bukan musuh. Masalahnya bukan apakah kita menggunakan teknologi, tetapi apakah kita masih mengendalikan perhatian kita sendiri. Mulailah dari hal kecil, matikan notifikasi yang tidak penting. Buat waktu tanpa gangguan. Selesaikan satu hal sebelum berpindah ke hal lain. Dan belajar kembali nyaman dengan rasa bosan. Karena fokus bukan bakat. Fokus adalah kemampuan yang bisa dilatih. Sebelum video ini selesai, saya ingin bertanya, apa hal yang paling sering mencuri fokus Anda? Apakah HP, media sosial, pekerjaan, atau pikiran sendiri? Tulis jawaban Anda di komentar karena mungkin cerita Anda bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Pada akhirnya, hidup kita dibentuk oleh sesuatu yang mendapatkan perhatian kita setiap hari. Jadi pertanyaannya bukan berapa banyak waktu yang kita punya, tetapi siapa yang mengendalikan perhatian kita.